Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow. Dan dalam kisah kali ini, kisah Via ini akan menceritakan seorang wanita perantau dari Banyuwangi merantau ke Bali. Di tanah Bali, dia hidup di tanah Bali dan ikut sama kakaknya. Jadi wanita ini namanya Rahma, kakaknya namanya Romla. Dia ikut tinggal tuh di rumah kakaknya Mbak Romla. Yang mana Mbak Romla ini menikah dengan laki-laki asal Bali dan punya usaha warung makan di sana. Nah, di sini Rahma mendapatkan teror ya bertubi-tubi, dia sakit-sakitan dan segala macam. Dan dalam perjalanan perantauannya itu dia banyak menghadapi berbagai macam cobaan, bahkan juga dia bercerai dengan suaminya dan harus menghidupi anak satu-satunya yang bernama Septian. Waduh, ini sakit-sakitan lagi Septiannya. Dan bagaimana kalau bicara Bali teman-teman ya, di sini memang kerukunan umat beragamanya sangat bagus sekali di Bali ya, toleransi juga kuat, mirip-mirip seperti di Kalimantan. Jadi walaupun di Bali nih agama Hindunya tradisinya sangat mengakar, tapi saling hormat menghormati ya teman-teman ya. Ini saya suka banget dan aduh saya belum pernah ke Bali, pengen banget ya ke Bali ya, pengen banget ya nanti. Mungkin suatu saat pengen deh ke Bali bareng-bareng sama tim saya nih. Ada juga nih teman-teman yang ditinggal di Bali nih, teman-teman subscriber, mudah-mudahan suatu saat saya bisa ke tanah Bali. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, nggak pakai berlama-lama lagi, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Bali. Akibat berani main-main dengan cucu dukun santet, Panjer, Denpasar Selatan, sekitaran tahun 2013. Malam itu, Panjer terasa sangat hidup. Lalu lintas padat, mobil dan motor berseliweran. Klakson saling bersautan memecah keheningan malam. Di salah satu sudut kota yang ramai itu, tersembunyi sebuah komplek kos-kosan yang tertata rapi. 20 kamar berjajar, saling berhadapan membentuk lorong panjang yang sederhana. Di depan beberapa kamar kos, terlihat kesibukan kecil. Ada yang duduk santai sambil mengobrol, ada yang tekun menjahit janur, dan ada pula yang khusyuk membuat canang. Suasana akrab dan hangat terasa di sana. Namun, suasana berbeda terasa di kamar yang berada di paling ujung. Di dalam kamar kos berukuran 3 kali 4 meter itu, hanya ada seorang wanita dan seorang balita. Wanita itu berusia sekitar 27 tahunan, bernama Rahma, berambut hitam sebahu, kulitnya kuning langsat dan bertubuh sedikit berisi, dengan tinggi sekitar 150 cm. Di sampingnya terbaring seorang balita laki-laki berusia 8 bulan yang bernama Septian. Tubuhnya kecil dan kurus, kulitnya putih seperti susu, kontras dengan rambutnya yang tipis dan berwarna gelap. Cuaca malam itu terasa sedikit panas. Ya, Bali sudah beberapa bulan tidak diguyur hujan. Banyak para penghuni yang memilih diam di teras rumah mencari angin. Kipas-kipas angin sudah disetel paling kencang, akan tetapi tetap saja udara masih terasa panas. Malam terus saja berlalu. Suara-suara riuh dari arah jalan masih terdengar. Satu persatu orang masuk ke dalam kamar mereka. Ada juga yang keluar dari rumah karena mendapatkan jadwal kerja malam. Karena sebagian dari penghuni kos-kosan tersebut bekerja di hotel dan restoran, ada juga yang bekerja menjadi security. Sekitar jam 12 malam,
Suara tangisan kencang memecah keheningan dari arah kamar kos Rahma. Septian, bayi kecilnya, menangis tanpa henti. Rahma sudah berusaha melakukan berbagai cara untuk menenangkan putranya. Dia sudah memberikan susu, mengganti popok, bahkan melepaskan pakaian Septian agar tidak gerah. Namun semua usahanya sia-sia. Bayi itu terus saja menangis tanpa mengeluarkan air mata. Matanya melotot, menatap ke arah langit-langit kamar, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Rama semakin panik dan frustasi. Dia tak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Suara burung gagak berkali-kali terdengar terbang melintas di atas kos-kosan itu. Tapi aneh, tidak ada satupun tetangga yang keluar untuk sekedar bertanya atau menawarkan bantuan. Entah mereka sudah terlelap dalam tidurnya atau memang sudah malas untuk berurusan dengan Rama. Karena sudah hampir setiap malam Septian akan menangis histeris seperti ini, dan biasanya akan berhenti setelah pukul 4 pagi. "Tian, kamu kenapa sih nak? Mama capek, malu. Kalau gini terus mama udah gak kuat nak," ujar Rahma dengan nada frustasi. Dia mengusap keningnya yang dipenuhi keringat. Rahma berasal dari Jawa Timur. Dia datang ke Pulau Bali untuk merantau ikut kakaknya yang menikah dengan orang Bali. Rama bekerja menjadi tukang masak di warung makan kakaknya demi bisa memenuhi kebutuhan Septian. Namun, tangisan Septian setiap malamnya membuat ia merasa lelah dan putus asa. Dengan sisa-sisa tenaga, Rahma menggendong tubuh kurus Septian dan memberanikan diri keluar kamar. Dia membuka pintu kamarnya perlahan. Namun, baru saja pintu terbuka, jantungnya berdegup kencang, matanya melotot, tubuh Rahma bergetar hebat. "Ya Allah, apa itu?" Pekik Rahma dengan suara bergetar. Sebuah pemandangan mengerikan tersaji di hadapannya, membuat bulu kuduknya meremang. Dari dalam gubungan atau kurungan dari bambu, ari-ari Septian yang ditanam di depan kamarnya itu keluar seekor hewan aneh. Mulanya hewan itu berukuran sebesar kucing, namun lama-kelamaan ukurannya semakin besar dan berubah bentuk menjadi seekor monyet yang mengerikan. Monyet itu memiliki mata merah menyala dan taring yang panjang serta tajam. Dia menatap Rahma dengan tatapan tajam. Rahma berlari masuk ke dalam kamar, mengambil beberapa siung bawang merah dari dapur. Dia meletakkan Septian dengan hati-hati di atas kasur, kemudian kembali keluar kamar dengan tangan gemetar. Rahma mencubit-cubit bawang merah itu, kemudian melemparkannya ke arah hewan mengerikan yang masih berdiri di depan kamarnya. Seketika, hewan itu menggeliat kesakitan. Tubuhnya mengejang, lalu perlahan menghilang, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Saat itu juga, Septian berhenti menangis. Rahma merasa lega, namun rasa takut masih menghantuinya. Dengan sisa bawang merah yang ada, Rahma mengoleskannya ke seluruh bagian jendela dan pintu kamarnya. Dia berharap bawang merah itu bisa melindungi dirinya dan Septian dari gangguan makhluk halus. Setelah mengoleskan bawang merah, Rama masuk ke dalam kamar, merebahkan diri di samping Septian. Anehnya, tanpa diberikan susu atau diayun, Septian langsung terlelap tidur. Rahma pun ikut menyusul, membiarkan lelah menguasai dirinya. Keesokan harinya, matahari masih belum menampakkan diri. Di luar, suasana masih gelap pekat. Hanya suara motor dan mobil yang sesekali terdengar memecah kesunyian pagi. Meskipun masih mengantuk, Rahma sudah menggendong Septian dan keluar dari kamar kosnya. Dengan langkah tergesa, wanita itu menyusuri jalanan yang masih sepi untuk menuju ke rumah kakaknya. Ya, seperti biasa, ia akan memulai bekerja karena Rahma memang menjadi tukang masak di warung milik kakaknya.
Rama bukannya tidak mau tinggal di rumah sang kakak sejak awal, hanya saja dia memahami adat istiadat Bali. Jika seorang wanita menikah dengan orang Bali, maka tidak diperbolehkan membawa keluarga sendiri untuk tinggal bersama. Dia tidak ingin merepotkan sang kakak dan merusak keharmonisan rumah tangganya. Rama memutuskan untuk kos dan bekerja pulang pergi setiap hari. Meskipun lelah, ia tidak peduli, yang penting susu anaknya bisa terpenuhi. Belum juga sampai di rumah sang kakak, tiba-tiba saja hawa dingin mulai menyeruak menusuk tulang, membuat bulu kuduk Rama meremang. Perasaan tidak nyaman dan takut mulai menyelimutinya. Sontak saja ia mempercepat langkah kakinya, berusaha mengusir rasa takut yang semakin menghantui. Setelah sampai di rumah kakaknya, Rama langsung saja menyibukkan diri. Dia membantu kakaknya memasak segala lauk pauk dan sayur untuk jualan, berharap bisa melupakan kejadian semalam dan mengalihkan perhatiannya dari rasa takut yang masih membayangi. Akan tetapi, tiba-tiba saja Rahma merasa kepalanya berdenyut nyeri, seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Rasa sakit itu begitu hebat hingga membuat Rahma limbung dan hampir saja terjatuh. Tiba-tiba, hidung Rahma mengeluarkan darah yang membasahi bajunya. Rahma terduduk lemas, memegangi kepalanya yang terasa berputar. Romlah sang kakak yang tengah sibuk di kompor memasak nasi, sontak menghampirinya dengan wajah panik dan menatap sang adik dengan rasa khawatir. "Rama, ada apa? Kok hidungmu berdarah begitu?" tanya Romla dengan nada khawatir. Ia segera mengambil kain bersih dan membersihkan darah yang mengalir dari hidung Rama. Rahma hanya bisa menggelengkan kepala, tidak mampu menjawab pertanyaan kakaknya. Kepalanya semakin berdenyut nyeri, membuatnya sulit untuk berpikir dan berbicara. Rahma hanya berpikir bahwa mungkin dia hanya kelelahan saja, sebab semalam Rahma tidak bisa tidur nyenyak karena harus menenangkan Septian. Setelah merasa sedikit baikan, Rahma kembali beraktivitas seperti biasanya. Dia berusaha untuk tidak memperdulikan rasa sakit di kepala dan kembali membantu Romlah menyelesaikan pekerjaan agar warung makannya bisa segera buka. Setelah selesai dan beristirahat, Rahma ingin tidur siang. Dia merasa sangat lelah dan berharap tidur siang bisa memulihkan tenaganya. Akan tetapi, tiba-tiba saja hal aneh kembali menyerang. Rahma mendadak dia membisu, tatapannya kosong. Ia merasa bingung dan was-was, seolah ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Perasaan Rahma menjadi tidak tenang. Jantungnya berdebar kencang tanpa sebab. Dia memegang dada, menghela nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Setelah cukup lama, rasa aneh itu perlahan menghilang. Rahma merasa lega dan akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Tak selang beberapa lama, suara tangisan histeris dari Septian kembali memecah keheningan rumah. Rumah yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran khas orang Bali dan aroma dupa yang menyengat menjadi simbol rumah tradisional Bali. Di rumah itu ada Gung Putra, anak kedua Romlah, Gung Dia, anak pertama Romlah, Gung Ajinarki, suami Romlah, dan juga Romlah sendiri. Mereka semua terkejut mendengar tangisan histeris dari Septian. Kedua anak Romlah yang baru saja pulang sekolah sontak kaget dan menghampiri Septian. Mereka penasaran apa yang terjadi pada balita itu. Septian menggeliat-geliat di atas kasur, perutnya tiba-tiba membesar, kulitnya terasa panas dan kemerahan. Semua orang yang melihatnya khawatir. Romlah sengaja meminta karyawannya untuk melanjutkan aktivitas berjualan. Dia ingin fokus mengurus Septian. Dengan penuh kasih sayang, Romlah meraih Septian yang masih menangis dan menggendongnya dengan hati-hati. "Aduh, kok perut anakmu kayak gini sih, Mah? Habis kamu kasih makan apa?" tanya Romlah dengan nada panik.
Ramanya bisa menggelengkan kepala. Mana mungkin ia memberikan makanan yang aneh-aneh pada anaknya. Dia juga takut jika terjadi sesuatu pada putranya itu. Nggak tahu yuk, barusan aku tidur, dia bangun-bangun kayak gitu, jawab Rahma tak kalah khawatir. Romlah segera mengoleskan minyak angin ke perut Septian dan memijat-mijat punggungnya dengan penuh kasih sayang, berharap pijatannya itu bisa meredakan sakit di perut Septian. Tak selang berapa lama, perut Septian yang semula membesar itu kembali normal. Semua orang yang melihatnya merasa heran dan bingung apa sebenarnya yang terjadi pada Septian. Bersama dengan itu, Bu Nur, adik dari mertua Rama, datang. Kebetulan, Bu Nur sudah puluhan tahun bekerja di Bali, namun tinggal di desa yang berbeda dengan Romlah. Wanita bertubuh tinggi kurus dan berambut panjang itu datang dengan wajah angkuhnya. Dia mencari Rahma dengan suara tinggi seperti orang yang tidak berpendidikan. "Rahma, kamu kemana?" teriak Bu Nur dengan tangan berkacak pinggang. Tanpa permisi dan menghormati tuan rumah, bahkan dia melewati antrean orang-orang yang sedang membeli nasi di rumah makan milik Romlah, sehingga membuat semua orang menoleh jengah. Ada yang terkejut dan ada yang berbisik-bisik. Romlah yang sejak tadi berusaha menahan emosi, sontak amarahnya meledak. Dengan langkah lebar, dia menghampiri wanita itu. Sorot mata Romlah tajam. Namun Bu Nur tidak gentar. Wanita dengan kerutan di wajahnya itu semakin melotot dan sesekali memalingkan wajahnya, menunjukkan sikap tak peduli dan angkuh. "Kamu ini sudah tua, tidak punya tata krama. Datang ke rumah orang tidak permisi malah teriak-teriak. Kamu pikir rumahku ini hutan, hah?" hardik Romlah dengan suara nyaring, membuat Bu Nur yang tadinya sombong sontak mundur selangkah. Romlah memang dikenal sebagai wanita yang tidak banyak bicara. Namun sekali saja dia marah, semua orang akan takut, karena sebelum menikah Romlah pernah mempelajari ilmu bela diri dan tenaga dalam yang membuatnya memiliki kekuatan fisik dan mental luar biasa. Bahkan suaminya sendiri tak berani jika Romlah sedang marah. Anu mbak, aku cuma mau cari Rahma. Dia kenapa nggak mau rujuk sama Eko? Kenapa justru menduduk Eko yang tidak-tidak? Ujar Bu Nur dengan suara terbata-bata, berusaha membela diri. Romlah menatap tajam ke arah Bu Nur. Urat-urat di bola matanya memerah, tangannya mengepal sempurna, menahan amarah yang semakin membara. Dia mendekat ke arah Bu Nur, kemudian berbisik dengan nada mengancam. "Laki-laki brengsek seperti dia, untuk apa diajak rujuk? Kamu biang keladinya kan selama ini? Atau jangan-jangan kamu yang sengaja membuat adik dan keponakan saya kesakitan ya?" Suara Romlah penuh tekanan membuat bulu kuduk Bu Nur meremang. Wajah Bu Nur langsung berubah pucat. Dia tampak salah tingkah dan berusaha untuk mundur. Namun cengkraman tangan Romlah di lengannya terlalu kuat, membuatnya kesulitan untuk bergerak. Bahkan Bu Nur merasa nyeri di kedua baunya. "Dukun mana yang kalian gunakan untuk menyakiti adik dan keponakan saya? Jangan main-main denganku." Lanjut Romlah dengan nada semakin mengancam. Bu Nur semakin ketakutan, wajahnya pucat pasi, tak berani menatap ke arah Romlah. Tanpa menjawab atau meminta maaf, Bu Nur segera pergi. Tergesa-gesa dia tampak ketakutan. Sementara itu, Rahma merasakan perasaan yang aneh dan tidak tenang. Kakinya seolah ingin mengejar Bu Nur, namun hatinya menolak. Ya, dia selalu saja resah dan bingung jika Bu Nur atau anak-anaknya datang. Tiba-tiba saja Septian kembali menangis histeris, bahkan suaranya lebih kencang. Romlah yang melihat kejadian itu segera bertindak. Dengan sigap, Romlah masuk ke dalam dapur. Dia membasuh wajahnya, lalu mengambil air tirta atau air suci, dupa, selemot atau kain yang dikaitkan di pinggang, dan kamen atau kain bawahan atau kain jarik. Romlah duduk bersila di depan sanggah, memohon dan berdoa kepada dewa dan leluhur agar melindungi keluarganya dari segala macam bahaya dan kejahatan.
Setelah selesai berdoa, Romlah langsung saja mencipratkan air suci itu ke seluruh tubuh Septian. Sontak saja balita itu terdiam lagi dan tenang. Beberapa hari berlalu, rutinitas yang melelahkan membuat Rama hampir stres kembali terjadi. Seperti biasa, Septian akan menangis histeris setiap pukul 12 malam dan baru akan berhenti menjelang subuh. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Rahma melihat samar-samar sosok orang berjalan mondar-mandir di depan kamarnya. Dia menyingkap gorden jendela untuk memastikan apa yang dilihatnya. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya beberapa motor milik tetangga yang terparkir di depan kamar masing-masing. Tak ada yang khawatir jika motor-motor mereka ada yang mengambil. Ya, sebab seperti itulah ciri khas Bali yang aman meskipun motor diparkir di depan rumah atau kos. Tadi itu apa ya? Batin Rahma pada dirinya sendiri sambil menggendong Septian yang tubuhnya semakin hari semakin kurus. Padahal susunya tak pernah putus. Rahma mengambil bawang merah dan mengusapkannya ke kening, lengan, dan juga kaki Septian. Sambil mengusap, ia melantunkan doa-doa di telinga putranya, berharap bisa menenangkan Septian dan mengusir segala macam energi negatif. Tubuh Septian pun menjadi lebih tenang. Ia seperti terpengaruh oleh doa-doa yang dilantunkan oleh Rahma. Bayi itu terlelap dengan wajah tenang seperti tanpa beban. Saat ikut memejamkan matanya, tiba-tiba saja Rahma bermimpi berada di depan sebuah pura tua yang kanan kirinya adalah hutan. Suasana di sekitarnya sangat menakutkan. Rahma dikelilingi oleh ular-ular raksasa yang menggeliat. Ada yang melilit kakinya, ada juga yang melilit dadanya, membuat dada Rahma terasa sesak, tak bisa bernafas. Setelah berjuang cukup lama, Rahma akhirnya terbangun dari mimpi buruknya itu. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuhnya. Bayangan sang suami yang pergi begitu saja melintas di benaknya, menambah kesedihan di hati Rahma. Wanita itu kembali terisak, meratapi nasibnya yang malang. Entah apakah sebenarnya Rahma sakit hati karena ditinggalkan oleh suaminya, atau justru ada hal lain yang tidak mampu ia mengerti. Rahma menoleh ke arah jam dinding. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Rahma sontak bangkit dari tempat tidurnya dan bergegas menuju kamar mandi. Astaga, aku kesiangan lagi. Rasanya capek banget kalau gini terus. Setiap malam tidur cuma 1 jam, gumam Rahma seraya masuk ke dalam kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri, Rahma pun segera keluar dari kamar mandi dan menggendong Septian yang masih terlelap. Namun, belum sempat ia melangkah keluar kamar, Rahma memicingkan matanya, merasa ada sesuatu yang aneh. Tepat di bawah kakinya, di depan pintu kamar, ada sebuah sesaji yang bunganya sudah layu tapi posisinya masih bagus. Canang itu lengkap, berisi kopi, jajan, permen, rokok, dan gambir dari kapur yang dibungkus dengan daun sirih. Ada juga bekas dupa yang sudah mati. Aneh, dupa itu tak hanya 1. Jika dilihat dari bekasnya, ada 7 dupa. Siapa menaruh canang di sini? Perasaan semalam gak ada. Kalau ibu kos yang menaruh, kayaknya gak mungkin deh. Biasanya kan dia naruhnya di depan gerbang. Batin Rahma dengan bingung. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik menggunakan kebaya biru muda, kamen batik, dan selempot berwarna senada dengan kebayanya menghampiri Rahma. Wanita itu tak lain adalah ibu kos tempat Rahma tinggal. Rambutnya disanggul rapi, membuatnya tampak anggun dan berwibawa. Aroma wangi parfumnya menguar, bukan parfum murahan yang biasa Rahma pakai, melainkan parfum mahal. Karena memang dia tak hanya memiliki kos di tempat Rahma, di tempat lain ia juga memiliki beberapa komplek kos-kosan. Ada yang harganya mahal dan ada juga yang standar seperti milik Rahma saat ini.
Mbak Rama sudah bangun ya? Oh iya Mbak, maaf ya. Canang itu saya yang taruh di sana. Ujar wanita tersebut dengan Rama tanpa tahu apa yang ada di dalam pikiran Rama. Ramanya tersenyum, berusaha menyembunyikan kebingungannya. Dia merasa heran dan seperti merasa ada yang janggal. Mengapa tiba-tiba ibu kos sembahyang di depan kamarnya? Rama melirik ke arah kamar sebelah. Tidak ada apa-apa di sana, hanya di depan kamarnya saja ada canang, dan itu semakin membuat Rama heran. Oh ya Bu, tapi kenapa ya? Ada acara apa? Wanita itu tersenyum lebar. Tidak ada apa-apa, kan hari ini Rahina, hari raya. Ya sudah, saya pamit dulu ya Mbak. Ujar ibu kos tersebut kemudian pergi. Perasaan Rama semakin tidak tenang. Tanda tanya masih terus menghantui. Ada apa sebenarnya? Apakah ibu kos ingin melindunginya dari sesuatu atau ada hal lain yang sedang terjadi? Hari-hari berlalu dengan begitu cepat. Namun, kehidupan Rama semakin memburuk. Tubuhnya semakin ringkih dan lemah. Seolah tenaganya terkuras habis, kulitnya yang dulu kuning langsat kini berubah hitam. Seperti tidak henti-hentinya berjemur di bawah terik matahari. Tak hanya itu, rambutnya juga banyak yang rontok. Rambut Rahma yang dulu hitam tebal dan berkilau kini tipis dan kusut seperti tidak terawat. Wajah Rahma juga perlahan rusak. Banyak jerawat besar-besar kemerahan yang timbul dan flek-flek hitam muncul di mana-mana, membuatnya tampak lebih tua dari usianya. Tubuh Rahma semakin lemas dan tidak bertenaga. Beberapa kali ia pingsan karena kelelahan, terutama setelah begadang semalaman untuk menenangkan Septian. Sementara itu, kondisi Septian juga tidak kalah memprihatinkan. Bayi itu tubuhnya menguning, seperti terkena penyakit kuning, bola matanya hampir keluar, tampak menakutkan. Semua orang yang melihat Septian merasa kasihan. Gung Aji Narki, suami dari Romla, merasa iba melihat penderitaan Rama dan Septian. Dia pun sengaja datang ke salah satu kerabatnya yang dianggap memiliki pengetahuan tentang hal-hal spiritual dan menceritakan tentang kondisi Septian yang semakin memprihatinkan. Karena merasa kasihan, kerabatnya itu pun mengusulkan agar Septian dibawa ke seorang pemangku atau pendeta Hindu. Siapa tahu dengan bantuan dari pemangku, Septian bisa sembuh dari penyakitnya dan tak lagi menangis setiap malam. Romlah merasa bertanggung jawab atas Rahma dan anaknya, karena kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia, dan kakak laki-laki Romlah tidak mau tahu tentang adiknya yang saat ini tertimpa musibah. Romlah selalu berusaha untuk semaksimal mungkin membantu dan mendukung Rahma. Dia tidak ingin adiknya merasa sendirian dan putus asa. Romlah percaya bahwa setiap perbuatan baik pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal, dan sebaliknya. Dengan ikhlas, dia membantu Rahman dan Septian. Usaha Romla juga semakin besar dan kini sudah memiliki beberapa cabang rumah makan di berbagai daerah. Dia juga meminta Rahma untuk tidak bekerja dulu dan fokus mengurus anaknya. Dia ingin adiknya itu bisa beristirahat dan memulihkan kondisinya. Ya, Rahma dulu menikah dengan Eko. Tidak sampai 2 tahun usia pernikahan mereka. Rahma dan Eko dulu bertemu saat Rahma ikut bekerja di salah satu restoran Padang yang cukup terkenal di kota Denpasar. Setelah kelahiran Septian, Rahma baru mengetahui bahwa Eko adalah laki-laki yang gemar berjudi, mabuk-mabukan, dan bermain perempuan. Bahkan perhiasan yang dimiliki oleh Rama dari hasil keringatnya sendiri saat bekerja dijual habis oleh Eko. Laki-laki yang berasal dari desa Tanggul, Jember, Jawa Timur itu merasa dirinya sudah sempurna dan tidak membutuhkan Rama lagi. Saat ini, Eko bahkan tidak ingat dengan Septian dan juga Rahma. Kabarnya, ia sudah menikah lagi dengan seorang wanita asli Bali dan istrinya itu kini tengah hamil tua. Lalu,
Yang lebih miris ternyata, selama ini uang dan juga perhiasan Rama ia berikan pada selingkuhannya itu. Akan tetapi, orang tua Eko, Bu Nur dan juga suaminya selalu membela Eko dan menghina Rama yang katanya tak pandai bersolek dan juga merawat suami. Sementara itu, Bu Nur semakin sering datang diam-diam mencari Rama. Dia selalu saja datang ke kos Rama tanpa sepengetahuan Romlah. Dia selalu meminta agar Rama mau kembali lagi dengan Eko. Padahal sudah jelas, Eko sekarang sudah memiliki istri lagi. Akan tetapi, yang lebih aneh lagi, setiap kali Bu Nur datang, Septian pasti akan menangis histeris dan Rama tampak seperti orang yang kebingungan, linglung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena tidak tega dengan keadaan Rahma dan juga Septian, beberapa tetangga Rama berinisiatif untuk mengusir Bu Nur jika wanita itu datang. Mereka yakin bahwa Bu Nur adalah wanita iblis yang sengaja membawa santet atau guna-guna untuk mencelakai Rama dan Septian. Rama, wanita itu sebenarnya siapa sih? Kok kayaknya dia yang sengaja menyantet kamu dan anakmu deh. Aku curiga sama dia, ujar salah satu tetangga Rama dengan nada khawatir. Dia sebenarnya sudah lama memperhatikan gerak-gerik Bu Nur yang mencurigakan. Rama kemudian menceritakan siapa sebenarnya Bu Nur dan bagaimana sifatnya. Dia juga menceritakan tentang hubungannya yang buruk dengan Bu Nur sejak Eko pergi dengan wanita lain tanpa menceraikan Rama. Hubungannya digantung oleh Eko. Semua orang yang mendengar cerita Rahma hanya bisa menggelengkan kepala. Tapi ada salah satu tetangga Rahma yang mengaku bisa melihat hal-hal mistis. Dia mendekati Rahma, menatap dengan tatapan serius. Rahma, sepertinya kamu ini terkenal intrik. Kamu kalau ada orang itu kayak bingung, terus kepikiran sama mantan suamimu kan? Wanita itu iblis berbentuk manusia, ujar orang tersebut dengan wajah datar tanpa ekspresi. Rahma menganggukkan kepalanya. Ucapan orang itu benar. Semua tanda-tandanya sama persis seperti apa yang mereka katakan. Hati-hati Rama, sebaiknya kamu datang ke orang pintar atau kiai. Manusia seperti itu tidak akan jera sampai melihat targetnya mati. Lanjut orang itu lagi. Rahmanya bisa terdiam. Dia ingin tidak percaya, akan tetapi tanda-tanda itu sama seperti yang ia rasakan untuk hal lintrik sendiri. Sebenarnya tak asing bagi Rahma. Ilmu hitam yang menggunakan media kartu itu biasanya digunakan untuk guna-guna dan juga pelet yang bisa berubah menjadi santet agar targetnya gila dan mati. Pada akhirnya, tepat di malam bulan purnama dan rainan atau hari raya suci, Gung Aji dan Romla membawa Septian ke seorang pemangku untuk mendapatkan pengobatan spiritual. Mereka ditemani oleh kerabat Gung Aji yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal seperti ini. Bahkan katanya anak dia dulu yang juga sering menangis tak jelas sembuh setelah diobati oleh pemangku itu. Setelah sampai di tempat pemangku, Septian pun diperiksa dan dilakukan ritual penyembuhan. Setelah melakukan ritual, pemangku itu menyarankan agar Septian diambil sebagai anak angkat oleh Romla dan Gung Aji. Dengan begitu, maka Septian akan sembuh dari penyakitnya. Setelah selesai, mereka langsung saja pulang. Di rumah mereka yang tidak mewah, tetapi cukup asri dengan nuansa Bali yang kental, kini Romla, kedua anaknya Gung Aji, Septian dan Rama duduk bersama. Di sana Romla menyampaikan apa yang dikatakan oleh pemangku. Setelah mendapatkan persetujuan dari kedua anaknya, Septian pun resmi diambil sebagai anak angkat oleh Romla dan juga Gung Aji. Beberapa hari, bahkan minggu pun berlalu, Septian berangsur-angsur membaik. Tubuhnya tak lagi menguning, matanya kembali normal, dan Septian tak pernah lagi menangis di tengah malam. Hal ini tentu saja membuat Rama merasa sangat bahagia. Namun, meskipun kondisi Septian sudah membaik, tapi rasa linglung
bingung, dan mimpi tentang ular masih saja terus menghantui Rama. Malam itu, tepat di malam Jumat Kliwon, Rahma terlelap dalam tidurnya. Namun tiba-tiba, hawa panas menyergap ruangan itu. Saat ini, Septian sudah tak lagi tinggal dengan Rahma demi kesembuhan Septian. Tiba-tiba saja, hawa itu membangunkan Rahma dari tidurnya yang lelap. Dia membuka mata, menatap sekeliling kamarnya dengan bingung. Ruangan itu tampak asing bagi Rahma. Dinding-dindingnya seperti bergerak berputar-putar. Bayangan Eko menari-nari di setiap sudut dinding. Jantung Rama berdebar kencang. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Rama menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri, namun rasa takut semakin mencengkram. Rama memanggil nama Eko berkali-kali. Ia seakan tidak sadar bahwa Eko sudah pergi meninggalkannya. Kepala Rahma kembali terasa nyeri, seperti ditusuk-tusuk, dadanya sesak, kakinya terasa panas dan gatal seakan ingin bergerak dengan sendirinya. Tanpa sadar, Rama bangkit dari tempat tidurnya. Tatapan matanya kosong. Rama berjalan keluar kamar tanpa menutup pintu. Langkahnya gontai dan tidak terarah, seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur. Salah seorang warga yang sedang berjaga dan belum tidur melihat Rahma berjalan keluar rumah dengan tatapan kosong tanpa alas kaki. Orang itu segera menghampiri Rahma dan mencoba menarik tangannya, namun Rahma menepisnya dengan kasar dan terus saja berjalan. Tetangga itu merasa khawatir dengan keadaan Rahma. Selain karena jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, keadaan Rama juga terlihat sangat aneh. Dia pun segera memanggil beberapa tetangga kos lainnya untuk menghentikan Rama. Beberapa orang segera datang dan menghadang Rama. Mereka mencoba berbicara dengan Rama, tetapi Rama tidak merespon sama sekali. Dia terus berjalan dengan tatapan kosong, seolah tidak melihat atau mendengar apapun. "Rama, kamu kenapa?" "Rama sadar," Komang dengan cemas menepuk-nepuk pipi Rama, berusaha membangunkannya dari lamunan. Wajah Rama penuh dengan peluh, matanya menatap kosong, bibirnya terus-menerus menyebut nama Eko, seolah tak sadar bahwa laki-laki yang sudah membuat hidupnya hancur itu. Kabar tentang kondisi Rama yang semakin memburuk akhirnya sampai ke telinga Romlah. Seorang tetangga berlari tergopoh-gopoh mengabarkan bahwa Rahma, adiknya, tiba-tiba saja linglung. Romlah pun segera bergegas menuju kediaman Rahma. Romlah menatap adiknya dengan tatapan iba. Sorot matanya kosong. Dia menggenggam erat tangan Rahma. "Rahma, sadar. Laki-laki itu memang benar-benar brengsek," umpat Romlah. Air matanya menetes membasahi pipi. Dia tidak tahan melihat adiknya terus tersiksa. Sementara itu di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan Romlah dan Rahma, Bu Nur meringkuk ketakutan di pojok kamarnya yang gelap dan pengap. Tubuhnya penuh dengan lebam dan luka, hasil dari amukan sang suami yang datang dalam keadaan mabuk dan membawa wanita lain ke rumah mereka. Darah mengering di sudut bibirnya, matanya sembab karena menangis dari sore. Dia memeluk lututnya erat, menggigil ketakutan. Sementara itu di luar, suara pecahan kaca dan makin kasar terus terdengar, membuat wanita itu semakin ketakutan. Rumah yang dulunya Bu Nur banggakan kini menjadi neraka baginya, karena karma tampaknya telah datang menjemput, membalas semua perbuatan jahat yang pernah ia lakukan. Eko yang selama ini menghilang tak kemana, tiba-tiba saja datang ke rumah Bu Nur bersama dengan istrinya yang tengah hamil tua. Pemandangan di hadapan mereka membuat Eko terkejut. Rumah Bu Nur berantakan seperti kapal pecah. Perabotan berserakan di lantai, kaca rumahnya pecah. Eko menerobos masuk ke rumah Bu Nur yang berantakan. Matanya memindai setiap sudut ruangan hingga menemukan Mustaqim duduk santai dengan seorang wanita di sampingnya. "Apa yang kamu lakukan di sini, brengsek?" bentak Eko. Amarahnya membuncah. Ia tak terima Bu Nur diselingkuhi di depan matanya. Mustaqim hanya menyeringai. "Santai saja, Eko. Kamu pikir
Kamu itu lebih baik dariku, ha? Gak usah munafik lah. Kamu juga sama saja kan? Tukang selingkuh, penjudi, dan gemar bermain wanita. Istri Eko yang tengah hamil tua memegangi perutnya. Wajahnya pucat pasi mendengar pengakuan itu. Selama ini dia hanya tahu bahwa dirinya adalah selingkuhan Eko, namun dia tak menyangka bahwa suaminya itu juga gemar bermain dengan wanita lain. Mustaqim tertawa sinis melihat istri Eko yang terkejut. Kau belum tahu semuanya rupanya ya. Dengarkan baik-baik. Asalkan kamu tahu ya, istrimu ini licik, Eko. Dia sengaja meminta kakak iparmu itu agar mencarikan dukun buatmu. Mustaqim menatap Eko dengan tatapan mengejek dan tertawa kencang. Eko mengerutkan keningnya tak mengerti. Apa maksudmu? Sebenarnya kakak ipar Eko yang tak lain adalah kakak dari istrinya itu. Dia menikah dengan Hari yang tak lain adalah sepupu Eko sendiri. Asalkan kamu tahu saja, si Hari itu diminta oleh istrimu ini untuk mengirimkan lintrik dan santet kepada Rama dan Septian. Mereka sengaja ingin memisahkan kalian dan membunuh Septian. Jelas Mustaqim panjang lebar. Tidak, kau masih bohong. Mana mungkin itu terjadi? Sangkal Eko meskipun hatinya tak percaya. Eko menatap tajam ke arah istrinya. Katakan, apa benar yang dikatakan Mustaqim? Kau yang mengirimkan kuda-kuda itu pada anakku, ha? Bentak Eko, suaranya menggelegar. Istrinya hanya bisa menggelengkan kepala dengan air mata yang berurai. Dia tidak sanggup mengakui perbuatan kejinya. Dengan panik, dia berbalik dan berlari keluar rumah, ingin melarikan diri dari kenyataan dan pertanyaan yang menyudutkan dirinya. Eko yang belum puas dengan penjelasan dari istrinya, dia pun mengejar dengan langkah lebar. Eko ingin mendengar pengakuan langsung dari mulut wanita yang telah menjadi istri sirinya itu. Namun malah petaka terjadi saat keluar dari gang sempit. Tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, istri Eko tertabrak mobil yang melaju kencang. Wanita itu terpental dan jatuh menghantam aspal. Dia meninggal dunia di tempat. Sementara itu, dengan kejadian tragis itu, Eko kehilangan kewarasan. Dia tak mampu menerima kenyataan bahwa istrinya telah meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Bu Nur diceraikan oleh suaminya dan diusir dari rumah itu bersama dengan kedua anaknya. Dia harus menelan pil pahit, menanggung malu, dan menanggung beban hidup yang berat seorang diri. Sementara itu, di tempat lain, Rama sudah dibawa ke seorang kiai untuk menjalani proses ruqyah. Kiai itu meminta Rama untuk memperbanyak sholat malam dan juga melaksanakan sholat taubat. Dia juga meminta Rama untuk sering-sering berpuasa Senin Kamis, puasa sunnah lainnya, dan lebih mendekatkan diri pada Allah. Kiai tersebut menjelaskan bahwa ilmu hitam akan mudah masuk jika iman seseorang lemah. Oleh karena itu, Rama harus memperkuat imannya dengan beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Rama mulai memperbaiki diri. Dia berusaha untuk terus beribadah. Kemudian hari, tiba-tiba kedua orang tua Eko datang dengan wajah penuh kebencian. Mereka menatap Rama dengan pandangan menusuk seolah ingin mencabik-cabik. Rama, kau wanita pembawa sial. Karena kau, istri Eko, meninggal dunia, bentak ibunya Eko dengan suara bergetar. Rama terkejut dan tidak percaya dengan tuduhan itu. Maksud ibu apa? Kenapa saya yang disalahkan? Tanya Rama dengan nada bingung dan juga heran. Ayahnya Eko mendekat dan menunjuk wajah Rama dengan jari telunjuknya. Jangan pura-pura bodoh. Kami tahu semuanya. Kaulah penyebab anak kami menjadi gila. Kaulah yang sudah membuat hidupnya hancur. Rama semakin bingung dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Dia tidak pernah menginginkan Eko menjadi gila, dan Rama juga tidak tahu menahu tentang kematian istri Eko. Romlah yang melihat adiknya disudutkan tidak bisa tinggal diam. Dia maju beberapa langkah, kemudian berdiri di depan Rama, melindungi adiknya dari tatapan penuh kebencian kedua orang tua Eko. Cukup, jangan menyalahkan adik saya. Dia tidak tahu apa-apa, bentak Romla dengan suara lantang dan penuh amarah.
Romla yang sudah geram tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia mendekat ke arah orang tua Eko, matanya memancarkan kemarahan yang membara. Dengar baik-baik, jika kalian berani datang lagi dan mengganggu adikku, maka aku akan mengirimkan santet dan guna-guna yang bisa menghabisi nyawa kalian. Jangan pernah main-main dengan keluargaku, sambung Romla. Orang tua Eko terkejut. Mendengar ancaman itu, mereka tahu bahwa Romla tidak main-main. Jadi sekarang kau mengancam kami? Tanya orang tua Eko dengan nada gemetar. Romla tersenyum sinis. Ya, anggap saja aku mengancam kalian. Kalian tahu, kakekku dan Rama sebenarnya adalah dukun santet yang sengaja mengasingkan diri di bawah kaki Gunung Kucur Puger. Mereka dibenci oleh keluarga kami karena menjalankan aliran sesat dan ilmu hitam. Tapi jika kondisinya seperti ini, maka aku tak segan untuk datang ke kaki Gunung Kucur Puger dan meminta mereka untuk mengirimkan santet mematikan untuk kalian semua. Ngerti? Mendengar pengakuan itu, orang tua Eko terdiam membeku. Mereka ketakutan dan kemudian pergi begitu saja. Dan kini Rama akhirnya hidup bahagia. Tidak berapa lama kemudian, Rama pun dipersunting oleh laki-laki asli Bali dan hidup bahagia dengan dikaruniai seorang anak lagi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Waduh, Rahma keren banget nih ya. Di sini Rahma yang dari awal dia dapat gangguan ya kan, diceraikan suaminya, ditinggalkan begitu aja, bukan diceraikan, ditinggalkan, digantung begitu aja kan, sakit banget tuh. Dia harus menghidupi anak satu-satunya dan juga mendapatkan teror gaib. Ternyata dia dikirimin lintrik nih sama keluarganya Eko ya kan. Waduh, ini kurang ajar banget bener-bener Eko. Tapi ternyata di ending baru diketahui bahwasanya Romlah mengakui bahwa keluarga dia adalah keluarga cucunya dukun santet. Wow, sehingga di sini semuanya dikembalikan lagi tuh, jangan salah. Dan di sini ternyata mereka berdua adalah cucu dari dukun sakti yang ada di tanah Banyuwangi, yang bahkan sempat diasingkan sama warganya karena mungkin meresahkan ya, atau warga takut. Romlah yang memang menguasai keilmuan itu juga ngancem dengan nada ngeri banget. Intinya semuanya kena tuh, semua yang jahat-jahat kena. Dan alhamdulillah Rahma bisa hidup bahagia, Septiannya juga sembuh. Luar biasa sekali. Di sini berbukti ya, bukti perjuangan seorang kakak. Dan di sini adalah bagaimana kuatnya wanita perantau yang harus bertahan hidup di tanah orang sampai akhirnya dia bisa mendapatkan kebahagiaan sejatinya. Luar biasa. Terima kasih Via Cornelia atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman merasa terhibur ya dengan kisah barusan. Silakan yang suka dengan kisahnya bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dong tombol hype-nya diklik ya. Dan jangan lupa untuk linknya di-share juga ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.